Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Noima Sensa dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan cara dan penggunaan juga terapi pengobatan hipertensi untuk lansia. Hipertensi atau tekanan darah tinggi lebih dari 140/90. Hipertensi adalah suatu kondisi kronik yang ditandai dengan terjadinya peningkatan tekanan darah di atas normal dan persisten. Penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu faktor usia. Dikatakan lansia yaitu usia 60 ke atas. Seiring bertambahnya usia, arteri cenderung mengeras dan kehilangan elastisitasnya. Gaya hidup, pola makan dengan garam tinggi, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan juga bisa memicu terjadinya hipertensi. Konsumsi alkohol, kafein, dan tembakau, merokok, konsumsi minuman berkafein tinggi seperti kopi dan alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Genetika atau keturunan, riwayat keluarga dengan hipertensi, kondisi kesehatan lain seperti penyakit ginjal, gangguan tiroid, atau gangguan tidur. Gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi. Meskipun seringkali tidak menunjukkan gejala, beberapa gejala yang mungkin muncul meliputi sakit kepala, kesulitan bernafas, pendarahan hidung, pusing atau vertigo, penglihatan kabur, dan juga nyeri dada. Pengobatan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama, obat-obatan seperti obat diuretik, beta blocker, dan ACE inhibitor. Yang kedua, perubahan gaya hidup, mengurangi makanan asupan garam, berolahraga secara rutin, dan menjaga berat badan. Yang ketiga, pengendalian stres, teknik relaksasi atau meditasi. Yang keempat, mengurangi alkohol, tembakau, dan kafein. Obat antihipertensi digolongkan atau dibagi menjadi beberapa jenis dengan urutan abjad, yaitu A, B, C, D, E. Golongan awalan obat A, yang pertama ACE inhibitor, yang kedua angiotensin reseptor blocker, yang ketiga alpha-1 reseptor blocker. Golongan obat A, obat ACE inhibitor, fungsinya untuk membantu mengendurkan pembuluh darah. Ciri obatnya berakhiran pril, captopril, lisinopril, ramipril, perindopril, enalapril. Terapi ACE inhibitor, cara penggunaan atau dosis, efek samping dan kontraindikasi. Untuk obat lisinopril, ramipril, perindopril dikonsumsi 1 kali sehari, pagi hari 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan konsumsi obat ini di jam yang sama dan tepat waktu. Misalnya jam 7 pagi, maka besoknya dikonsumsi jam 7 pagi lagi. Jika lupa, maka segera konsumsi. Pastikan konsumsi dengan air putih, jangan digerus atau dikunyah, agar tidak merusak formula obat. Untuk obat captopril, dikonsumsi 2-3 kali sehari sesuai anjuran dokter. Dikonsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Dikonsumsi malam hari sebelum tidur. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan menggerus atau mengunyah agar tidak merusak formula atau kandungan obat. Pastikan konsumsi obat di jam yang sama perharinya. Untuk obat enalapril, dikonsumsi 1 kali sehari, malam hari sebelum tidur. Konsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menggerus obat agar tidak merusak formula atau kandungan obat. Pastikan konsumsi di jam yang sama perharinya. Efek samping obatnya: batuk, pusing, mual,
lelah, ruam, nyeri, demam, sembelit atau diare. Kontraindikasi ACE inhibitor, kehamilan, asma, alergi, dan juga gagal ginjal. Golongan obat A yang ketiga yaitu alpha-1 reseptor blocker. Sistem kerjanya menghambat alfa fungsinya untuk menangani hipertensi atau tekanan darah tinggi. Obat alpha-1 reseptor blocker biasanya ciri nama akhirannya sin, prazosin, terazosin, dan juga dexazosin. Terapi menggunakan alpha-1, cara penggunaan atau dosis dan efek samping. Prazosin dikonsumsi 2 kali 1 sehari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan konsumsi di jam yang sama per harinya. Telan obat secara utuh, jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar tidak merusak formula dan kandungan obat. Terazosin dan dexazosin dikonsumsi 1 kali sehari di jam yang sama dan tepat waktu. Konsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Telan obat secara utuh, jangan mengunyah dan menghancurkan agar formula obat tidak rusak. Efek samping obat alpha-1 reseptor blocker: kantuk, mual, pusing, diare, mata kabur. Kontraindikasinya alergi, hipotensi, ortostatik. Selanjutnya golongan obat B, yaitu beta blocker. Selektif menghambat kerja reseptor beta-1 dengan menurunkan heart rate dengan kontraksi miokardium sehingga menurunkan cardiac output dan tekanan darah. Fungsinya menurunkan tekanan darah. Obat beta blocker dengan ciri nama akhiran lol, yaitu bisoprolol, atenolol, metoprolol, labetalol, propranolol, dan nadolol. Terapi menggunakan beta blocker. Cara penggunaan atau dosis dan efek samping: bisoprolol, atenolol, metoprolol, nadolol dikonsumsi 1 kali sehari di jam yang sama per harinya dan tepat waktu. Dikonsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan ditelan secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan atau formula obat tidak rusak. Labetalol dan propranolol dikonsumsi 2 kali 1 sehari di jam yang sama per harinya dan tepat waktu. Dikonsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan ditelan secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan atau formula obat tidak rusak. Efek sampingnya pusing, mual, lelah, kantuk, dan diare. Kontraindikasinya obstruksi paru, angina, prinsmita, dan PVD. Golongan obat C, yaitu kalsium channel blocker. Mekanisme kerja dan fungsinya: tipe T untuk menurunkan heart rate sehingga tekanan darah akan menurun. Obat kalsium channel blocker cirinya berakhiran in. Fenilakilamin, yaitu verapamil, benzodiazepin, yaitu diltiazem, dan dinidroperidin, yaitu amlodipin dan nifedipin. Terapi penggunaan kalsium channel blocker, cara penggunaan atau dosis dan efek samping: fenilakilamin dan benzodiazepin dikonsumsi 2 kali 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan dikonsumsi di jam yang sama per harinya. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan dan formula tidak rusak. Selanjutnya obat dinidroperidin atau amlodipin dan nifedipin dikonsumsi 1 kali sehari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan dikonsumsi di jam yang sama per harinya. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan dan formula obat tidak rusak. Efek sampingnya: sakit kepala,
pusing, mual, dan nyeri. Kontraindikasi obat kalsium channel blocker yaitu gagal jantung kognitif dan henti jantung. Golongan D, yaitu diuretik, adalah obat untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin atau kencing. Fungsinya mengatasi darah tinggi. Obat diuretik dibagi menjadi 3. Yang pertama, loop diuretik. Yang kedua, thiazid. Yang ketiga, hemat kalium. Loop diuretik yaitu furosemid, bumetadin, torsemid. Thiazid yaitu hidroklortiazid, klortalidon. Hemat kalium yaitu spironolakton, amilorid, eplerenonen, dan triamteren. Terapi penggunaan diuretik, cara penggunaan atau dosis dan efek samping. Loop diuretik, furosemid dan torsemid dikonsumsi 1 kali sehari. Untuk bumetadin dikonsumsi 2 kali 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan dikonsumsi di jam yang sama perharinya. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan dan formula tidak rusak. Thiazid dikonsumsi 1 kali sehari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan dikonsumsi di jam yang sama perharinya. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan dan formula tidak rusak. Hemat kalium dikonsumsi 1 kali sehari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pastikan dikonsumsi di jam yang sama perharinya. Telan obat secara utuh menggunakan air putih. Jangan mengunyah atau menghancurkan obat agar kandungan dan formula tidak rusak. Efek sampingnya, hipotensi, kram otot, sering kencing, batuk, sakit kepala, dan kontraindikasi obat, alergi, asam urat, gula, dan diabetes. Golongan obat E yaitu endothelin reseptor antagonis. Obat endothelin reseptor antagonis yaitu bosentan. Terapi obat endothelin reseptor antagonis, cara penggunaan, dosis, dan efek samping. Dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore sesudah makan. Efek sampingnya, pusing, kemerahan, nyeri sendi. Kontraindikasi, ibu hamil dan janin, nyeri, alergi. Pencegahan hipertensi. Pencegahan melibatkan diet seimbang, konsumsi makanan kaya akan sayuran, buah, dan rendah lemak. Pengurangan garam, mengonsumsi kurangnya 5 gram garam per hari. Aktivitas fisik, olahraga ringan hingga sedang selama 30 menit sehari. Pengendalian berat badan, mempertahankan indeks massa tubuh atau IMT yang ideal. Pengurangan konsumsi alkohol, kafein, dan tembakau. Komplikasi. Tanpa pengobatan yang tepat, hipertensi dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan, kerusakan arteri. Jantung akan memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh saat sistolik dan menerima darah yang kaya karbon dioksida saat diastolik. Hipertensi yang tidak diterapi dengan baik akan menyebabkan komplikasi yang serius, sehingga perlu menanganinya menggunakan obat antihipertensi. Sekian video penjelasan penggunaan terapi obat antihipertensi lansia dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.